Kisah nyata, dukun pergi umroh. Saat di depan Ka'bah di kota suci Mekah mengalami hal yang mengerikan. Boleh dibilang, dukun pergi umroh terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan. Dukun dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, sedangkan ibadah umroh dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu, apa yang terjadi jika ada dukun yang pergi umroh ke tanah suci? Kisah nyata dukun pergi umroh ini dikisahkan ada seseorang pria mengalami hal yang sangat aneh saat di depan Ka'bah. Ternyata pria itu adalah seorang dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki saya ini kita akan mengupas kisah, misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata seorang dukun berangkat umroh. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Kisah nyata dukun pergi umroh. Saat di depan Ka'bah di kota suci Mekah mengalami hal yang mengerikan. Boleh dibilang, dukun pergi umroh terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan. Dukun dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, sedangkan ibadah umroh dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu, apa yang terjadi jika ada dukun yang pergi umroh ke tanah suci? Kejadian mengejutkan. Apa yang akan dialami dukun ini saat ada di depan Ka'bah? Kisah nyata dukun pergi umroh ini dikisahkan ada seseorang pria mengalami hal yang sangat aneh saat di depan Ka'bah. Ternyata pria itu adalah seorang dukun, sebut saja namanya Mbah Bejo. Mbah Bejo ini merupakan orang pintar yang dituakan di kampungnya. Ia terkenal karena praktek perdukunannya. Mbah Bejo suka dengan hal-hal klinik dan mistis karena memang itulah pekerjaan sehari-harinya. Ia sering diminta tolong orang-orang yang mempunyai masalah dengan hal gaib maupun masalah duniawi. Mulai dari mengobati orang sakit hingga diminta untuk melancarkan rezeki atau diminta mendatangkan jodoh. Semuanya dilakukan sama Mbah Bejo. Maka dari itu, pasien yang datang ke tempatnya bukan hanya dari desanya saja, melainkan juga dari daerah lain. Mulai dari petani hingga pejabat pun datang ke tempat Mbah Bejo untuk meminta pertolongan. Pada suatu hari, ada seseorang pria dari kota yang berpakaian rapi dengan membawa mobil mewah datang ke tempat Mbah Bejo. "Mbah, tolong bantu saya, Mbah, untuk menang di ajang pemilu kali ini. Nanti kalau saya menang, Mbah akan saya kasih hadiah umroh," kata pria itu yang ternyata ia adalah salah seorang kandidat pemilihan umum di daerah tersebut. Mbah Bejo pun langsung menyanggupi permintaan pria tersebut. Ia pun segera melancarkan aksinya. Ia berikan beberapa jimat-jimat kepada pria tersebut. Nah, setelah itu si pria itu pun pulang dan tentu saja memberikannya ongkos kepada Mbah Bejo. Beberapa bulan kemudian pemilihan umum pun diadakan dan ternyata pria tersebut menang dalam ajang pemilihan tersebut, sehingga
Ia pun diangkat menjadi pejabat setempat. Nah, tak ingkar janji, pria itu pun memberikan hadiah berangkat umroh kepada Mbah Bejo. Orang-orang yang jadi tim suksesnya pun juga sama mendapatkan hadiah umroh gratis dari pria tersebut. Nah, mungkin ada nih yang bertanya-tanya. Dari sekian banyaknya orang bertanya-tanya tentang hal itu. Ini kan dukun, tapi mereka kok mau dikasih hadiah umroh? Jadi Mbah Bejo itu memang dukun, tapi bukan dukun yang murni ilmu hitam, melainkan ia telah mencampur adukkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mantranya dengan jimat-jimat dan sesajen. Jadi Mbah Bejo ini memang tetap menganggap kalau praktek perdukunannya yang dilakukan itu tidak salah karena menggunakan ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya praktek perdukunannya sudah dicampur dengan hal-hal yang musyrik sehingga menjadi musyrik. Singkat cerita, Mbah Bejo dan rombongan berangkat umroh ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci, inilah beberapa kejadian aneh terjadi pada Mbah Bejo. Tepatnya pada tahun 2012, Mbah Bejo itu pergi umroh. Ia tidak hanya sendiri, tapi juga bersama anak dan istrinya. Ia ternyata juga diberangkatkan umroh sama pejabat tadi. Nah, di Tanah Suci kebetulan ada seseorang pembimbing Mbah Bejo dan yang lainnya. Disinilah dimulai kejadian aneh tersebut. Kejadian aneh pertama terjadi pada saat tiba di Madinah. Semua orang senang saat tiba di kota suci tersebut. Mbah Bejo malah tidak percaya jika ia sudah berada di kota suci. Tidak, ini bukan Madinah, ini kota tempat saya tinggal, kata Mbah Bejo. Mendengar hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas-jelas mereka itu semua sudah ada di kota Madinah. Setelah itu, mereka pun menuju hotel di Madinah. Satu persatu masuk ke dalam kamar hotel masing-masing. Tinggallah Mbah Dukun itu yang terlihat kebingungan. Ternyata lagi-lagi ia masih menyangka kalau dirinya itu masih berada di kota tempat tinggalnya. Sekarang kita sudah sampai di hotel di kota Mekah. Nanti kita akan menginap di sini sebelum menuju ke kota Mekah, kata pembimbing hotel di Madinah. Ini kan bukan di Madinah, ini hotel di kota saya. Tiap hari aku lewat di sini, di depan bangunan ini pakai ojek. Gimana sih kamu itu? Timpal Mbah Bejo. Mendengar hal itu, pembimbing pun langsung terkejut kembali. Namun pembimbing membujuk Mbah Bejo untuk masuk ke hotel supaya ia bisa beristirahat. Beberapa waktu kemudian azan pun berkumandang. Para jamaah pun segera keluar menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah. Tak ketinggalan juga Mbah Bejo yang saat itu untuk didampingi sama pembimbing, karena takut kalau tidak didampingi ini orang bisa hilang. Soalnya ia masih terlihat linglung kayak tidak sadar. Sesampainya di Masjid Nabawi, pembimbing pun bilang lagi, "Mbah, kita sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi. Nanti kita akan sholat berjamaah di masjid ini, Mbah. Coba lihat, banyak orang Arab kan di sini. Kita sekarang berada di Arab loh, Mbah, di kota Madinah," kata pembimbing itu. Kota Madinah? Apa? Itu kan orang-orang Arab banyak. Memang tamu negara. Kamu ada-ada saja ya? Timpal Mbah Bejo lagi, membuat semua orang yang mendengarnya pun terkejut. Ya sudah Mbah, kita sholat jamaah dulu ya, ajak pembimbingnya. Nah, setelah beberapa hari di kota Madinah, rombongan pun segera berpindah ke kota suci Mekah untuk memulai ibadah umroh. Di kota suci Mekah inilah lagi-lagi si Mbah Dukun itu mengalami hal yang mengejutkan. Pembimbing pun terus mendampingi Mbah Bejo ini lantaran takut kalau orang itu tersesat karena kondisinya memang seperti orang linglung.
Nah, karena demi keamanan, pembimbing pun memutuskan untuk mendorong Mbah Bejo dengan kursi roda sambil melakukan tawaf. Namun yang terjadi malah hal yang mengejutkan. Selesai tawaf, pembimbing pun berkata, "Mbah, tadi kita sudah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, gimana perasaan Mbah setelah keliling Ka'bah?" "Apanya? Wong tadi aku cuma muter-muter keliling kota tempat tinggalku kok," timpal Mbah Bejo. Yang membuat si pembimbing terkejut kembali. Jadi selama di tanah suci ini, Mbah Dukun tidak sadar dan masih menganggap bahwa dirinya itu masih ada di kota tempat tinggalnya. Suatu waktu, Mbah Bejo itu tiba-tiba ingin pulang. Katanya nanti kalau tidak pulang bisa dicari anak dan istrinya. Padahal dari awal anak istrinya juga ikut umroh. Tentu saja hal ini pun membuat pembimbing dan jamaah lainnya jadi tambah kebingungan. Pembimbing pun kemudian mengajak si dukun itu sholat di Masjidil Haram. Namun di sana Mbah Dukun itu pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. Mbah mulai saat ini praktek perdukunannya ditinggalkan, alat-alatnya dibuang saja. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pembimbing dengan sopan. Sayangnya perkataan pembimbing itu justru membuat si dukun ini marah. "Bagaimana saya buang semua perlengkapan saya ini menggunakan Al-Quran?" ujar si dukun. Saat makan malam tiba, pembimbing bercerita kepada jamaah lainnya. Membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, malah emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung. Salah satu jamaah bertanya kepada Mbah Dukun, "Gimana Mbah, sudah melihat Ka'bah?" Si dukun itu menjawab, "Melihat bagaimana? Saya cuma ditunjukkan gambarnya saja." Jawaban itu tentunya membuat semua orang lagi-lagi terkejut. Nah, singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di tanah suci saat itu melakukan tawaf wadah. Dia pun mengucapkan syukur sudah sampai di tanah suci dan menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah bisa umroh, kata si Mbah Dukun. Padahal sudah dari tadi loh Mbah, ini sudah mau pulang, baru sadar. "Gimana sih Mbah?" ujar pembimbingnya. Cukup sekian, semoga di kisah kali ini dapat kita ambil hikmahnya dan pelajaran. Terima kasih.